Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this great opportunity, I would like to explain about exchange structure and IRF analysis. So it is one of the ways to analyze a conversation in discourse analysis. First of all, let me introduce myself. My name is Muhammad Irfanul Azizi. My student number is 19300069, and I am from Discourse Analysis BL class. So, what is exchange structure? Exchange structure was first introduced by John McHardy Sinclair and Malcolm Coulthard and the Birmingham School of Discourse Analysis. Sinclair was a professor of modern English language at Birmingham University. Kebanyakan dari karya-karya dari Sinclair itu berkecimpung di bidang linguistik, discourse analysis, leksikografi, dan juga language teaching. Sebenarnya ada dua cara untuk menganalisa suatu percakapan, yaitu exchange structure ini dan juga conversation analysis. The main difference between those two are exchange structure starts with a model and sees how real data fits it, while conversation analysis starts by observing real data and describes what patterns emerge. Jadi perbedaan yang umum antara exchange structure dan conversation analysis yaitu bahwasannya exchange structure itu dimulai dengan model, adanya suatu model pattern, kemudian bagaimana seharusnya percakapan itu mengikuti model tersebut, seperti halnya dalam sholat misalnya, adanya suatu rukun yang mana harus diikuti. Sedangkan conversation analysis itu kita memulai langsung dengan meneliti data. Jadi kita meneliti langsung sebuah percakapan, kemudian kita menentukan pola apa yang digunakan. Let's have a look at the example. Adanya percakapan between mom and me. Adanya pergantian tersebut yang mana disebut exchange, itulah yang membuat suatu percakapan tersebut berhasil. Next, let's try to analyze the conversation. First of all, IRF. I stands for initiation, R stands for response, and F stands for follow-up or feedback. Initiation consists of inform yaitu memberikan suatu informasi, and then direct, memberikan suatu perintah. Elicit bisa juga disebut sebagai question, yaitu pertanyaan yang menginginkan suatu respon. Ada cue, yaitu encourage hearer to contribute, seperti dalam kalimat hands up yang mana menyuruh pendengarnya untuk mengangkat tangan. Kemudian ada nominate, yaitu menyebut nama seseorang. Ada check, yaitu mengecek sebuah progress, seperti dalam kalimat finish or ready. Terakhir ada prompt, yaitu reinforces directives and elicitation, seperti dalam kalimat hurry up and go on. Kemudian response consists of react and reply. React merupakan suatu balasan akan suatu perintah, sedangkan reply juga balasan akan sebuah pertanyaan. Terakhir, follow up consists of accept and evaluate. Evaluate yaitu evaluate jawaban dari suatu pendengar, seperti tanggapan good and interesting. Now let's try to analyze the example. Mom and me. Mom asked, "What are you doing?" The first line is initiation. Line pertama ini merupakan suatu inisiasi yang berupa elicit, yaitu sebuah pertanyaan dan mengharapkan jawaban dari lawan bicaranya. Kemudian me menjawab, "I'm hanging out, mom."
It is a response, which is a reply to the question. And then mom asks again, where you at? Mom melakukan sebuah inisiasi lagi dengan bertanya lagi, kamu di mana? Kemudian Mi menjawab, ada di coffee shop di kota, dengan menggunakan reply. Selanjutnya mom berinisiasi lagi, bertanya lagi, when are you gonna go home? Mi menjawab, maybe 11 p.m. mom. Nah, kemudian tanggapan mom yang berupa that's too late inilah yang merupakan sebuah follow up atau feedback, yaitu berupa evaluate, yang mana mom itu mengevaluasi jawaban dari Mi yang menurutnya terlalu malam. Kemudian mom memberikan perintah berinisiasi yang berupa be home at 10. Terakhir Mi menjawab okay mom, yaitu berupa react dari perintah mom tersebut. Kombinasi, the combination of these moves in the IRF structure is known as the exchange. Kombinasi inilah yang disebut dengan exchange structure. Exchange, kumpulan dari exchange ini disebut dengan interaction, disebut dengan transaction. Kemudian kombinasi dari transaction disebut dengan lesson. I think that's all the explanation that I can give to you guys about exchange structure and the IRF analysis. I hope it will give you benefits and a little bit lesson about discourse analysis. Thanks for your attention and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.